Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu baru datang. Kata Imam Malik, gurunya, kamu yang belum sampai, kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ. Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya, pemuda, katanya, sini, mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu panen, petik, sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur, senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar, kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah, Syafi'i, luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya. Ada fakir miskin yang cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa, namanya Zahir ibnu Haram. Lalu datang kepada Nabi Muhammad bawa hadiah kecil, bawa hadiah sederhana, bawa minyak. Cinta sama Nabi, dan Nabi kalau terima hadiah dari Zahir dibalas dengan hadiah yang baik. Suatu ketika Zahir datang ke rumahnya Nabi, Nabi nggak ada. Maka Zahir pergi ke pasar berdagang terlebih dahulu. Nabi pulang, istrinya Nabi kasih kabar, ya Rasulullah, tadi ada orang datang ke sini. Siapa? Zahir. Nabi tahu itu orang miskin. Nabi tahu itu orang nggak punya, bukan pejabat, bukan raja, bukan anaknya orang istimewa, tapi punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, dia kalau nyari saya nggak ada, biasanya pergi ke pasar terlebih dahulu. Kalau begitu biar saya susul Zahir ke pasar. Fakir miskin yang hari ini rumah kita kalau didatengin sama orang yang sudah biasa minta bantuan, mungkin kita berkata kepada istri kita, bilang saya nggak ada di rumah, paling mau minta bantuan. Nabi Muhammad ada orang miskin datang ke rumahnya, beliau nggak ada, dikabarin sama istrinya. Kata beliau, apa kalau begitu saya susul saja di pasar. Didatengin sama Nabi Muhammad di pasar. Zahir sedang duduk, auratnya yang tertutup cuma bagian pusar sampai lututnya. Bukan orang kaya, nggak punya pakaian. Duduk di bawah terik matahari, beralaskan tikar yang sederhana sambil menjajakan barangnya, jualan. Maka Nabi Muhammad dari belakang dipeluk, matanya ditutup sama Nabi Muhammad. Kaget Zahir, ini siapa yang tiba-tiba meluk saya, nutup mata saya? Dan Nabi dari belakang teriak, man yashtari hadzal abd, siapa yang mau beli budak ini? Kaget Zahir, ini siapa di belakang saya tiba-tiba meluk, bilang kalau saya budak dan mau dijual. Maka ketika dilepas tangannya Nabi Muhammad, dia lihat orang yang lewat di depannya semuanya tersenyum. Maka dia tahu yang di belakang tadi pasti bercanda. Karena kalau betul-betul mau jual, kenapa ada orang tersenyum di depan saya? Ketika dia menoleh ke belakang, ternyata yang meluk dia, yang tadi berkata siapa mau beli budak ini, adalah kekasih hatinya Nabi besar Muhammad SAW. Ke pasar, jongkok di belakangnya fakir miskin, dipeluknya itu fakir miskin. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Maka Zahir berkata kepada Nabi Muhammad, tabi'uni ya Rasulullah, kau mau jual saya ya Rasulullah? Idzan tajiduni
hasidan. Kalau kau betul-betul menjual saya, engkau akan dapatin harga saya murah. Wong saya itu hitam, saya itu lemah, saya bukan budak yang kuat yang bisa kerja. Apa jawab Nabi Muhammad? Walakinnaka ghali indallah, tapi engkau mahal di sisi Allah Ta'ala. Kenapa Zahir dikatakan mahal oleh Rasulullah? Karena cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyakini dalam ilmu tasawuf ya, orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah itu dia punya cahaya, dan cahaya ini keluar dari kepalanya tuh. Orang-orang yang bisa melihat dengan mata batin, dia bisa ngelihat tuh cahaya keluar dari kepalanya. Itu sebabnya di kalangan para ulama tasawuf itu, supaya nggak ketahuan kewaliannya, supaya nggak ketahuan ketinggian makomnya itu, mereka tutup kepalanya, pakai peci kayak, pakai sorban kayak segala macam, bener gak? Untuk supaya nggak ketahuan kewaliannya, bener gak? Untuk menyembunyikan kewaliannya. Kenapa menyembunyikan kewalian? Karena kalau ketahuan kewaliannya, itu bisa rusak hatinya, bisa hilang tuh kewaliannya. Kalau orang puji-puji segala macam, bener gak? Kalau sekarang mah kebalik, bener gak? Malah kita pakai sorban yang tebel biar sangkain wali. Udah balik-balik dunia. Ada orang soleh namanya Imam Abul Layth As-Samarqandi, dari daerah namanya Samarqand. Imam Abul Layth As-Samarqandi ini mengatakan bahwasannya, siapa orang yang ingin kuburannya itu terang, siapa orang yang ingin kuburannya luas, siapa orang yang ingin selamat daripada siksa kubur, maka apa? An yulazim arba'ata asya' wa yajtanib arba'a asya'. Orang kalau kepingin kuburannya terang, luas, kemudian selamat dari siksa kubur, 4 kerjakan, 4 jauhi. Apa yang pertama? Muhafadhatus sholawat, menjaga sholat 5 waktu. Namanya sholat 5 waktu jangan sampai hilang, Bu. Jangan mau ditukar dengan apapun. Kadang berapa banyak orang gara-gara kerja nggak sholat. Salah. Kenapa? Rezeki yang ngasih siapa? Allah. Terus yang ngasih rezeki dimusuhi, kan lucu ini. Jangan ditukar dengan apapun sholat. Sholat itu hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, kabelnya nyambung. Kalau sudah putus sholat, nggak ada bagusnya. Rumahnya bagus, TV-nya besar, AC, air pemanas, ini dan itu, tapi kalau nggak ada listriknya ya percuma, nggak bisa dipakai. Begitu juga amal ibadah yang lain kebagusan, tapi kalau nggak sholat nggak ada gunanya. Orang kalau masih sholat, Bu, ada harapan bagus. Walaupun suaminya sampean nakal, pemabuk, melakukan yang haram, suka mencuri, tapi kalau masih sholat itu masih ada harapan. Orang yang ahli maksiat itu habis hartanya. Contoh, ada rumah, ini rumah dia ini maksiat, melakukan yang haram, maka semua isi rumahnya itu kosong. Cuman kebaikannya satu dia, apa? Sholat. Maka rumah yang kosong ini masih punya kabel dari PLN. Artinya kapan dia punya rezeki sedikit untuk beli lampu 5 watt, nyala. Tapi ada orang yang dia ini nggak sholat, tapi dia ini punya alat lengkap di rumahnya, AC, pemanas, ini dan itu, tapi nggak nyambung kabelnya, maka nggak bisa dipakai. Itu ibaratnya orang kalau nggak sholat. Apapun ibadah kamu, sebaik apapun kebaikan kamu, tapi kalau sudah nggak sholat, maka nggak nyambung. Yang kamu lakukan itu nggak ada faedahnya sekali. Makanya kalau kepingin kuburannya terang, sholat 5 waktu. Yang kedua, wassodaqah, sodako. Sodako ini penting, Bu. Yang ketiga apa? Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Orang kalau membaca Al-Quran, kuburannya akan terang. Yang keempat apa? Kathratut tasbih, memperbanyak membaca tasbih, zikir. Banyak zikir, pegang tasbih. Siapa orang yang bawa tasbih terus dipakai untuk bertasbih, atau enggak dipakai, cuman ditaruh di kantongnya, maka apa? Maka tu'addu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun enggak dibaca.
4 yang harus dijauhi apa? 1. Al-kidhib, berbohong, berdusta. Jangan pernah berdusta, karena berdusta itu bukan sifatnya orang mukmin. Dan dusta itu akan membuat awal siksaan kamu di alam kubur. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kemaksiatan yang kamu lakukan akan kamu lihat di dalam alam kubur. Ada catatannya lengkap. Inna rabbaka labil mirsad. Allah punya CCTV yang mengawasi kamu. Siapa yang nggak tahu cuman kamu aja, maka ada catatannya. Yang kedua, al-khianah, berkhianat. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat, al-baul, kencing. Kencing ini sangat diremehkan banyak orang, laki atau perempuan, banyak meremehkan kencing. Kalau kencing itu harus bersih, terutama orang laki, karena terkadang di selang kencing itu airnya masih ada. Ketika kamu bangun ada kerasa keluar sedikit, itu najis. Kamu sholat gak sah. Dan paling banyaknya adab kubur karena kencing. Makanya sunnah kencing itu untuk dehem. Seperti itu. Nah, duduknya juga jangan pernah kencing berdiri, karena kencing berdiri nggak mungkin tuntas kencing itu. Kencingnya dengan jongkok. Dan sungai dehem. Seperti itu. Ingat, kemarau setahun akan dihapuskan hujan sehari. 1000 kebaikan akan dihapuskan 1 kesalahan. Sebaik apapun kau pada orang lain, jika engkau melakukan 1 kesalahan, kesalahanmu yang akan diingat orang lain, bukan kebaikanmu. Maka dari itu, berbaik dirilah pada dirimu sendiri terlebih dahulu, sebelum engkau baik pada orang lain. وحدك انت نصيبي نور العين يا حبيبي طلع البدر علينا من ثنيات. Apa hukumnya makan berdiri? Makan berdiri haram. Dari mana dalil makan berdiri itu haram? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Siapa yang lupa hendaklah dia memuntahkannya. Maka berdasarkan hadis ini minum berdiri itu haram. Tapi kemudian ada hadis menyebut syariba zamzam qa'iman. Nabi minum air zamzam berdiri. Hadis qauli mengatakan haram minum berdiri. Sedangkan Nabi sendiri waktu minum air zamzam berdiri. Dikombinasikan antara dua hadis ini, kalau Nabi mengucapkan sesuatu lalu dia lakukan sesuatu itu, maka kaedahnya dalam mukhtaliful hadis menunjukkan jatuh dari haram menjadi makruh. Tentang minum, tapi makan tak, makan tetap pada hukum asli. Maka di rumah-rumah makan, hotel-hotel yang menyediakan makan berdiri, kalau sudah saya tengok makan berdiri, saya balik. Ini tak betul. Jangan kita ikut tradisi. Tradisi kita makan duduk bajambau, bajambar,
duduk. Sekarang tak ada lagi, makan tegak. Tak ada beda antara sapi kurban dengan orang yang berkurban, sama-sama makan toga. Nah, ini mesti diperbaiki. Suatu hari, saat Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik di Madinah, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i muda setelah semua pelajar pulang. Aku lihat selama aku membacakan 18 hadits tadi, engkau tidak pernah mencatat, engkau hanya mempermainkan jari di atas telapak tanganmu. Padahal semua teman-temanmu menulis semua hadits yang aku bacakan tadi. Imam Syafi'i pun menjawab, tanpa mengurangi rasa hormatku pada guru. Aku belum memiliki kertas dan pena sehingga aku harus menuliskan semua hadits yang guru bacakan tadi dengan jariku di atas telapak tanganku. Tapi apa yang kau lakukan tersebut bisa menjamin engkau hafal hadits-hadits yang telah aku sampaikan tadi? Tanya Imam Malik dengan penuh ragu. Coba, kau bacakan 1 atau 2 hadits tersebut, ujarnya. Dan subhanallah, ternyata Imam Syafi'i mudah hafal dan lancar saat membacakan ke-18 hadits tersebut. Imam Malik pun terkagum-kagum dengan kecerdasan muridnya itu. Meski hidup dalam keterbatasan harta kekayaan, namun tak pernah menyurutkan tekad Imam Syafi'i untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Saking tidak memiliki uang, beliau pernah menuliskan banyak hadits di atas tulang binatang. Suatu hari,